Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang telah diperintahkannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menjauhi apapun yang telah dilarangnya tanpa terkecuali. Semoga kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan dan pernyataan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam memenangkan sebuah peperangan besar pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, itu adalah perang Badar, di mana jumlah umat Islam sangatlah tidak seimbang dengan jumlah kaum kafir Quraisy. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam telah dimenangkan. Pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Qadimtum min khairi muqaddamin wa qadimtum min al-jihadil asghari ila al-jihadil akbar." Kalian telah datang dari sebaik-baiknya peperangan, dan kalian pun telah datang dari jihad, dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang lebih besar. Qila famal jihadul akbar? Ada sahabat yang bertanya, apakah peperangan yang lebih besar wahai Rasulullah? Qala mujahadatul abdi hawa. Beliau menjawab, peperangan yang lebih besar adalah peperangan seorang hamba melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri. Dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan rumah bagi umat Islam bukanlah hanya sekedar jihad fi sabilillah dalam makna fisik, berkorban jiwa, raga dan harta, menegakkan kalimat Allah secara badan. Akan tetapi ada PR yang lebih penting, yaitu peperangan melawan diri kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam adalah komponen yang paling kecil dari umat ini. Apabila komponen terkecil baik, maka insya Allah umat Islam akan menjadi lebih baik lagi. Dalam istilah ilmu tasawuf, para ulama menamakan peperangan ini dengan istilah mujahadatun nafsi, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Kemenangan kita dalam peperangan ini akan membuat hidup hati kita, dan kekalahan kita dalam peperangan ini akan membuat mati hati kita. Hati adalah raja dalam jasmani ini. Apabila baik hati, maka baiklah seluruh raga yang kita miliki. Namun apabila hati ini hancur, maka hancurlah segenap jiwa dan raga yang kita miliki. Hati yang mati akan sangat sulit untuk ditumbuhi oleh berbagai bibit-bibit kebaikan yang ada di dunia ini. Namun sebaliknya, hati yang hidup akan sangatlah mudah dan sangatlah subur untuk ditumbuhi oleh semua bibit-bibit kebaikan yang ada dalam kehidupan dunia yang fana ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Bulan Ramadan yang mulia telah berlalu dari kita. Namun peperangan belumlah usai. Maka tentukanlah di posisi mana kita berada. Apakah kita pemenang dalam perang ini? Ataukah kita hanyalah seorang pecundang yang setiap tahun hanya dilalui oleh bulan Ramadan saja? Bagaimana kita mengetahui ada di posisi manakah kita, pemenang ataukah pecundang? Indikatornya sangatlah mudah. Tidak perlu kita pergi ke Gunung Rinjani 7 hari 7 malam bertapa untuk mengetahui apakah kita seorang pemenang atau pecundang. Tak perlu juga kita mandi dengan kembang 7 warna 7 rupa. Tidak perlu juga kita membeli alat berjuta-juta mahalnya untuk mengetahui apakah kita berada di posisi yang mana.
seorang ulama terkemuka asal Mesir, Al-Imam Tajuddin Sayyid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu berpesan kepada kita dalam kitab Al-Hikam beliau, min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tandanya matinya hati kita, artinya kita kalah berperang melawan diri kita, adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat, tidak adanya sedikit pun rasa sedih dalam diri dan jiwa kita ketika sebuah kebaikan berlalu begitu saja dari diri kita, padahal saat itu kita mampu dan bisa untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu minaz zallat, dan tidak ada rasa sesal sedikit pun ketika kita melakukan sebuah kesalahan, baik itu kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk, kepada sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah bulan Ramadan ini usai, marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, menilai diri kita masing-masing di posisi mana kita berada dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan tadi. Apakah kita hanya seorang, apakah kita adalah pemenang, ataukah kita adalah pecundang? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang bersedih hati apabila ada sebuah kebaikan sekecil apapun berlalu dari diri kita, padahal di saat itu kita mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa penyesalan yang dalam hati kita apabila melakukan sebuah dosa dan kesalahan sekecil apapun kesalahan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات